kami nyanyikan Tuhan bukan sekedar kami mengikuti kata-kata lagu, tapi biarlah keluar dari hati kami yang terdalam ya Tuhan. Bahwa tidak ada satupun yang mampu memisahkan kami dari Engkau ya Tuhan Yesus. Ya Roh Kudus, Engkau sungguh-sungguh ada, bertata di dalam kehidupan kami. Dan kami rindu, kami lapar, kami haus akan Engkau senantiasa. Karena kami tahu tanpa Engkau kami nothing, tanpa Engkau Tuhan kami gak bisa lakukan apa-apa di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Ini kami berserah kepadamu ya Tuhan. Roh Kudus pimpin kami senantiasa, pimpin setiap hari dalam kehidupan kami. Pimpin kami pada saat kami bekerja, pimpin kami pada saat kami menjadi seorang ayah, pimpin kami pada saat kami menjadi seorang ibu, pimpin kami Tuhan dalam setiap apapun yang kami lakukan. Sehingga setiap langkah kami, setiap perbuatan kami menyenangkan hati Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk diberkati lewat kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah, hati kami terbuka Tuhan, tegur kami Tuhan, lawat kami Tuhan. Ini udah waktunya bagi kami untuk bangkit dari kematian rohani kami. Kami mau bangkit dari tidur kami yang begitu panjang. Sudah kenal Engkau bertahun-tahun tapi kami tidak bertumbuh, kami tidak berbuah. Rubah kami mau Tuhan, kami mau dibongkar, kami mau Tuhan dirubah oleh Engkau. Sehingga hidup kami semakin menyerupai Kristus saja. Terima kasih Tuhan, kami siap diberkati hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang diberkati sama-sama katakan amin. Beri tepuk tangan dong buat Tuhan kita Yesus Kristus. Happy Sunday, coba bilang kiri kanan happy Sunday, happy Sunday, happy Sunday. Semuanya berbahagia ya. Oke, silakan duduk, saudara terkasih, senang ya bisa ketemu lagi di Jakarta Church, rumah Tuhan, rumah kita semua di tempat ini. Dan saya masih melanjutkan khotbah berseri tentang khotbah di bukit, dan tanpa terasa ini udah masuk ke dalam tangga yang ketujuh. Kalau Anda ada yang ketinggalan silakan lihat di dalam YouTube ya, judulnya semua sama, From Good to Better, dari baik menjadi lebih baik lagi. Dan ada part-partnya ya, dan hari ini kita masuk ke dalam part ketujuh. Kalau saya mau review sedikit, kita udah masuk, kita udah pelajari dari awal bahwa pada saat kita terima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita, which is kita semuanya, anak-anak Tuhan, kita punya tugas selanjutnya adalah untuk menjadi pengikut Kristus, menjadi seperti Tuhan Yesus Kristus. Ada amin? Ya. Dan kita diajarkan lewat tangga-tangga ini. Jadi kalau Anda ngaku anak Tuhan, tapi dalam hidupmu engkau gak berubah, tanda tanya. Kalau engkau ngaku engkau pengikut Kristus, tapi dalam hidupmu, cara hidupmu masih sama kayak dunia, tanda tanya. Apakah sungguh ada Tuhan di dalam hidupmu? Atau Tuhan cuma menjadi embel-embel aja, yang penting Kristen di dalam KTP, yang penting pakai kalung salib ya kan, tapi kelakuanmu, tindakanmu tetap sama seperti dulu. Nah inilah ya yang menjadi tanda tanya. Kita mau jemaat Jakarta Church, bahwa setiap kita mungkin yes itu yang kita lakukan sepanjang tahun, kita udah kenal Tuhan bertahun-tahun dan kita gak pernah berubah. Tapi 2022 akan menjadi tahun terobosan bagi kehidupan kita. Tahun terobosan spiritual. Anda akan melihat hidupmu akan dirubahkan oleh Tuhan dahsyat. Sehingga hidupmu tidak sama lagi seperti dunia tetapi semakin sama seperti Kristus. Yang mau beri tepuk tangan dong buat Tuhan kita Yesus Kristus. Kita belajar tangga yang pertama, kita harus miskin secara spiritual. Artinya gini, kita itu butuh Tuhan, melarat, kita bangkrut ya. Sehingga kalau kita udah melarat banget, kita tahu kita benar-benar hanya butuh Dia. Itu yang pertama. Tangga yang kedua, kita berduka cita atas dosa-dosa kita. Nyesel banget Tuhan, oh no, I was so stupid, I did so many mistake, aku lakukan banyak kesalahan dalam kehidupanku gitu ya. Kemudian Tuhan Yesus ajarkan kita setelah, karena setiap tangga kita gak bisa loncat-loncat ya. Yang pertama harus Tuhan dulu nomor satu, mengisi hidup kita. Begitu kita udah punya Tuhan mengisi hidup kita, Anda akan lihat bahwa Anda akan nyesel. Anda gak bisa akan nyesel dengan dosa-dosamu kalau Anda tidak mengisi hidupmu dengan Tuhan. Karena apa? Karena engkau akan terus berdosa aja. Engkau gak takut akan Tuhan. Ya, jadi tangganya berurut. Kemudian setelah kita menyesal banget, kita menjadi lemah lembut. Lemah lembut itu kita udah belajar, lemah lembut itu kita siap untuk ditegur. Kita dinasehatin mau, oh iya ya harusnya aku gak lakukan ya. Oh iya ya harusnya aku ikutin apa kata firman Tuhan. Itu orang yang lemah lembut hatinya. Kemudian setelah lemah lembut kita disuruh ngapain? Lapar dan haus. Jadi mayoritas hidup kita adalah mencari Tuhan.
Bukan lagi kita memusingkan perkara dunia. Bukan berarti kita nggak kerja dan nggak ngapa-ngapain, enggak. Tapi prioritasnya sekarang adalah cari Tuhan. Kita benar-benar setiap hari, aduh kangen sama Tuhan. Setiap hari pengen baca firman Tuhan. Setiap hari pengen deket sama Tuhan. Saya nggak tahu kalau Anda bangun tidur, pertama kali yang keluar dari mulutmu apa? Ya, kalau bangun tidur apa? Aduh kesiangan, ya kan? Atau kalau bangun tidur bilang apa? Ya, mesti kerja lagi, ya kan? Bangun tidur lihat apa? Ya, ngomong apa? Begitu melek lihat ada pasangan kita, aduh dia lagi gitu kan ya. Sebel ya kan? Tapi kalau kita makin lapar dan haus akan Tuhan, bangun tidur, buka mata, yang terucap lagi nih, I love you Jesus, I love you Lord, ya. I love you Tuhan, aduh Tuhan makasih ya buat Livi, aduh Tuhan aku sayang Tuhan, Livi cinta Tuhan. Itu yang saya katakan setiap pagi, buka mata, jam 3 dibangunin Tuhan, buka mata, I love you Lord, aku tambah cinta Tuhan, aku jatuh cinta sama Engkau. Kenapa? Kayaknya Tuhan is everything ya, sehingga kita kejar Tuhan dalam kehidupan kita. Kemudian Tuhan bilang setelah lapar dan haus akan kebenaran ya, kita hidup di dalam kebenaran. Kemudian kita harus murah hati. Murah hati itu merciful atau pengampun. Kita nggak simpen kesalahan orang ya kan, kita nggak simpen kesalahan orang yang udah melakukan kejahatan sama kita belasan tahun yang lalu. Pokoknya kita pengampun deh, menjadi orang yang pengampun. Setelah itu kita suci hati, kita belajar minggu kemarin ya. Hatinya tuh pure banget, hatinya suci dan berkenan di hadapan Tuhan. Dan kita mau belajar sekarang hari ini kita itu menjadi peacemaker ya, pembawa damai. Katakan semua, pembawa damai. Oke, kita baca yuk Matius 5 ayat yang ke-9, 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Jadi yang disebut anak-anak Allah adalah mereka yang membawa damai. Kita tahu pada saat kita udah terima Tuhan, kita ini semua menjadi anak-anak Allah. Tetapi ternyata pada saat kita membawa damai, kalau di dalam terjemahan bahasa Inggrisnya, karena saya ketika bikin khotbah saya selalu gali nggak cuma dari satu terjemahan, saya baca lagi terjemahan-terjemahan yang lain ya. Ternyata ditulis adalah you become sons of God ya. Anak-anak lakinya Tuhan ya, anak-anak lakinya itu yang membawa nama. Kalau suami saya namanya Supit, anak laki-laki saya Jacob Supit, IJ Supit, sampai mereka nikah namanya akan ikut terus turun dalam kehidupan mereka. Beda dengan anak-anak perempuan namanya ikut dengan suaminya. Jadi yang membawa damai, kata Tuhan ya, itu menjadi son ya, membawa nama Kristus di dalam kehidupannya. Yang membawa damai, membawa nama Kristus di dalam kehidupannya. Nah kalau kita lihat menjadi pembawa damai, apakah dunia sekarang penuh dengan kedamaian? Kita tahu enggak banget. Sedih banget ya sekarang di Rusia lagi berantem sama Ukraina. Saya nggak tahu Anda ngikutin atau enggak, tapi saya terbeban ya. Saya tiap hari tuh lihat CNN, saya nontonin. Kenapa sedih banget? Saya lihat di sana ya kan terjadi yang namanya kehancuran, kemudian pengungsi di mana-mana, anak-anak harus berpisah ya kan dengan papanya karena papanya harus ikutan perang, kemudian mereka harus keluar dari kota. Bisa bayangin gak sih kota yang tadinya kayak Jakarta tiba-tiba diserbu sama negara tetangga misalnya, kemudian kita yang tadinya masih nyaman-nyaman di rumah, kita asik-asik di rumah, kita disuruh keluar semua dari rumah karena kotanya mau didudukin, Jakarta mau didudukin gitu ya. Gak pernah kebayang kan, kemudian kita harus melepaskan suami kita yang gak ikutan sama kita karena suami kita harus ikutan berperang menjaga kota, saudara. Itu yang terjadi di sana. Belum lagi rumah sakit kewalahan karena orang-orang tetap harus berobat, anak-anak kasihan yang penderita kanker dikatakan mereka udah supply obat udah menipis. Pokoknya sedih banget saudara ya, sedih banget ngeliat keadaan di sana. Belum lagi kerugian demi kerugian yang terjadi. Kita bingung 2022 ada perang. Kita dengar perang tuh udah zaman dulu. Kok zaman sekarang masih ada perang sih? Perang di negara-negara yang luar biasa lagi seperti Rusia, negara-negara yang gede banget, Ukraina penduduknya 44 juta orang. Perang saudara, sedih kan? Tapi ini yang terjadi. Memang di sana nun jauh dari kita. Tapi sebenarnya di antara kita pun banyak perang. Walaupun bukan perang antara senjata. Kita lihat di sekeliling kita konflik terjadi di mana-mana. Nggak usah jauh-jauh, mungkin Anda dengan pasangan Anda juga mengalami konflik.
Anda dengan anakmu juga mengalami konflik. Anda dengan orang di kantormu mengalami perang. Anda dengan pimpinanmu ngalamin perang. Di mana-mana kita lihat ada perang. Dan disinilah Tuhan bilang bahwa kita ditugaskan untuk menjadi pembawa damai. Bukan untuk menjadi orang yang ikut-ikutan berperang. Bukan menjadi orang yang ikut-ikutan bawa konflik di dalam kehidupan. Nah, untuk itu saudara terkasih ya, apa sih artinya damai? Kita baca dulu ya. Arti damai itu menurut Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia, tidak ada perang, tidak ada kerusuhan, aman, tentram, tenang, keadaan yang tidak bermusuhan, ada kerukunan. Itu arti kata dari bahasa Indonesia. Itu arti damai secara dunia. Nah, kenyataannya kita tahu. Kenyataannya ada perang. Kenyataannya kerusuhan terjadi di mana-mana. Kenyataannya neighborhood kita juga nggak aman. Di ujung sana mungkin ada yang kecolongan sepeda. Di ujung sana ada kejahatan. Kita tahu bahwa permusuhan terjadi di mana-mana. Jadi kalau kita cari damai secara dunia, akan sulit sekali kita temukan. Untuk itu kita harus mencari damai kepada tempat yang tepat, yaitu kebenaran firman Tuhan, kepada Tuhan sendiri. Apa sih arti kata damai ya menurut Tuhan? Arti kata damai atau peace berasal dari kata bahasa Ibrani, yaitu artinya shalom. Katakan semua shalom, ya kan? Kita sering dengar ya, shalom, shalom, ya kan? Dulu pertama kali saya ke gereja Kristen, saya masuk, penerima tamunya bilang shalom, saya kaget, ya kan? Ini bahasa Arab atau bahasa apa? Saya belum pernah dengar seumur hidup saya. Ternyata setelah saya pelajari, kata shalom itu artinya damai sejahtera, tapi bukan sekedar damai sejahtera aja. Artinya komplit. Damai sejahtera itu penuh, damai sejahtera yang mengandung semua hal yang Tuhan berkati dalam hidup kita. Jadi waktu Tuhan bilang shalom, damai sejahtera buat hidup kita, artinya ada kekuatan, ada kesegaran, ada kesejahteraan, ada kebaikan, ada kekokohan, ada kesehatan, ada keselamatan, ada kerukunan, ada ketenangan. Itu komplit yang terjadi di dalam hidup kita. Ada amin saudara? Nah adanya di mana? Di dalam kita. Sehingga waktu kita bilang enggak ada damai, perang kiri kanan, ya kan? Anda berarti bersandar dengan damai dunia. Tapi waktu kita bersandar dengan shalom daripada Tuhan, kita tahu yang komplit itu ada di dalam kita. Sehingga sekalipun kita berhadapan dengan perang, berhadapan dengan masalah, berhadapan dengan musuh, orang-orang yang membenci kita, berhadapan dengan apapun juga, kita tetap komplit. Ada amin saudara? Betapa indahnya menjadi anak Tuhan yang punya keutuhan dan kekompletan shalomnya Tuhan di dalam hidupmu. Dan itulah yang Tuhan katakan. Pada saat kita semakin menyerupai Kristus, kita bisa melihat betapa Tuhan begitu shalom. Menghadapi tantangan, menghadapi hujatan, menghadapi pukulan, menghadapi orang-orang yang membenci dia. Tapi shalom itu tetap dia tunjukkan. Dan saya berdoa jemaat Jakarta Church, yes hidupmu tidak lepas dari masalah, hidupmu tidak lepas mungkin dari konflik dan gejolak. Tetapi ketika engkau mengerti, engkau punya shalom Tuhan dalam hidupmu, engkau akan keluar menjadi pemenang bahkan lebih daripada pemenang. Haleluya. Nah untuk itu beberapa hal yang saya bagikan. Yang pertama, Tuhan adalah Raja Damai, pusat dari segala damai sejahtera kita. Ini harus kita ingat. Hanya Tuhan ternyata yang menjadi pusat damai kita. Ya, kita tahu bahwa kita udah berdosa. Karena Adam dan Hawa kita jadi berdosa, ya kan? Dan waktu Tuhan pandang dari surga, dia lihat begitu banyak ciptaan dia yang hidup dalam dosa. Tuhan sedih banget, saudara. Tuhan kecewa banget. Dan Tuhan datang ke muka bumi ini, ya. Tetapi dia datang untuk menyelamatkan kita dengan cara apa? Dengan cara damai. Kalau enggak cara damai, kita udah dinuklir sama Tuhan. Kalau tidak dengan cara damai, Tuhan udah datang kepada Levi, saudara, kepada Pastor Liv, ya kan. Kemudian ditarik keras saya dan dikatakan, Liv, kamu tuh kurang ajar sama saya ya. Kamu tuh dosanya banyak ya, kebukin, saudara. Tapi Tuhan kita enggak seperti begitu. Tuhan kita datang menawarkan damainya. Karena dia punya kedamaian, dia Raja Damai. Sehingga dia rela mati di atas kayu salib. Dia gak perangin kita, saudara.
Tapi dia mendamaikan kita dengan dia. Kenapa? Karena dia adalah Raja Damai. Amin saudara. Kita lihat ayatnya yuk. Yesaya 9 ayat yang kelima. Baca yuk. 1, 2, 3. Sebab penasehat ajaib, Raja Bapa yang kekal, Raja Damai. Tuhan kita Raja Damai. Ada amin saudara. Dia sumber kedamaian dalam hidup kita. Dia empunya damai. Kalau udah raja enggak ada lagi jabatan yang lebih tinggi. Berarti he is everything. Dia udah paling tinggi ya saudara terkasih. Kalau kita baca lagi lebih lanjut. Kolose 1 ayat ke-20. 1, 2, 3. Dan oleh dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya. Baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga. Sesudah ia mengadakan perdamaian oleh, nah kita didamaikan oleh salibnya. Kita gak diperangin sama Tuhan. Kita gak dibenci dan dibuang langsung ke neraka. Tapi kita didamaikan, dia tahu kita banyak salah. Dia tahu kita orang berdosa. Tetapi karena dia sang Raja Damai, dia datang menawarkan damainya saudara terkasih. Dan kita terima damainya Tuhan. Sehingga hari ini kita yang tadinya berdosa, kita sudah dikuduskan menjadi anak-anaknya yang kudus. Ada amin, beri tepuk tangan yuk buat Tuhan kita Yesus Kristus. Dan ketika Tuhan Yesus kembali ke surga, pada saat dia sudah menjadi manusia kembali ke surga, ternyata dia memberikan yang namanya Roh Kudus saudara di dalam kehidupan kita. Roh Kudus saja lambangnya merpati. Merpati itu burung kedamaian saudara. Karena memang Roh Kudus itu Raja Damai ya kan. Hal yang sama karena Allah Tritunggal dia Raja Damai. Dan Tuhan Yesus berkata seperti demikian di dalam Yohanes 14 ayat 16 sampai dengan 17. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Supaya ia menyertai kamu sampai kapan saudara? Selama-lamanya. Jadi Raja Damai, Roh Kudus ada menyertai kita sampai selama-lamanya. Next. Yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia. Sebab dunia tidak dapat melihat dia dan tidak mengenal dia. Makanya dunia kalau ada permusuhan dibalas sama permusuhan. Kalau ada peperangan dibalas sama peperangan. Kalau ada amarah dibalas sama amarah. Karena dunia nggak kenal Roh Kudus. Dunia nggak kenal Sang Raja Damai. Tetapi kamu mengenal dia. Sebab ia menyertai kamu dan akan apa saudara? Diam di dalam kamu. Makanya sekarang kita dikuasai oleh Roh Kudus. Ada amin saudara terkasih. Sang Raja Damai ada di dalam kehidupanmu. Sang Shalom ada di dalam hidup kita semua. Yang ada beserta kita sampai selama-lamanya. Untuk itu saudara ya. Kita ini harusnya benar-benar menyadari hidup kita itu ya harus diserahkan total kepada Roh Kudus. Setiap hari dalam hidupmu bangun tidur ya. Bilang Tuhan aku serahkan sepanjang hari ke dalam tangan kasih-Mu. Karena Roh Kudus Sang Raja Damai yang nuntun kita. Aku serahkan apapun yang terjadi hari ini aku percaya Tuhan yang tuntun. Baru bangun tidur udah ada keributan di rumah. Ya kan suami atau istri ribut segala macam. Tapi kalau kita dikontrol sama Roh Kudus, kita akan ketemu damai. Ya, kita tahu, oke Tuhan, ini memang ada konflik tetapi aku sudah punya shalom dalam kehidupanku. Pergi keluar rumah, macet, ya kan, wah, ketabrak, keserempet. Marah-marah lagi yang nyerempet, yang salah dia, kita yang dimarahin. Ada Roh Kudus, shalom hidup di dalam kehidupan kita. Sehingga kita bisa tetap damai. Ada amin saudara. Pergi ke kantor kerjaan. Baru duduk ya kan. Udah dikasih masalah. Kerjaan setumpuk, kerugian. Hutang begitu banyak. Aduh ya kan. Tapi Roh Kudus yang mengontrol dan memimpin kehidupan kita. Sehingga hari ini kalau kita tahu. Kalau kita mau damai dalam kehidupan. Hanya harus memiliki Tuhan di dalam kehidupan. Serahkan hidup kita kepada Dia. Sudah terkasih saya bawa ini ya contoh. Ini list. Anda semua punya list dalam hidup. Ini cuma contoh aja. Listnya Levi. Tuhan aku mau pelayanan. Aku mau pelayananku berhasil. Aku mau pelayanan bukan cuma di Jakarta. Tuhan aku mau pelayanan dong. Keluar kota juga.
Tuhan aku mau memenangkan Indonesia, ya kan? Kemudian aku bilang, Tuhan aku mau menangkan jiwa. Aku mau reach out. Aku mau pergi ke kota A, ke kota B, aku mau pergi ke sana, ke sini Tuhan. Ini aku, ya. Aku mau lakukan ini. Kemudian Tuhan, aku mau buka bisnis dong Tuhan, ya. Aku pengen kembangin bisnis aku, mungkin saudara ini salah satu listnya, ini saya campur aja semua ya. Ini buka bisnis dong Tuhan, ya. Aku mau coba usaha ini dan itu. Tuhan aku mau kerja lebih keras lagi, supaya duitku banyak Tuhan, ya kan. Tuhan aku mau kalau aku udah kaya, aku mau sumbang, aku mau menjadi orang yang sosial Tuhan. Tuhan aku pengen dong kaya supaya aku bisa nambah aset. Ya aku pengen banget Tuhan, rumah satu gak cukup, aku pengen punya rumah 2 dan seterusnya. Aku mau lebih banyak doa deh Tuhan, pokoknya aku pengen punya waktu lebih banyak doa. Terus sudah dong saudara, ya ini hidupmu, Anda semua tulis listmu, Anda serahkan kepada Tuhan. Ya, apakah Anda akan ketemu yang namanya damai sejahtera di sini? Seringkali enggak. Kenapa? Karena ini adalah kehendakmu, bukan kehendak Roh Kudus. Makanya waktu kita kerja kok gak damai sejahtera ya? Cari uang kok gak damai sejahtera ya? Pergi mungkin pelayanan kok gak damai sejahtera ya? Kita mungkin lakukan apapun yang kita udah tulis kok gak ada damai sejahtera ya? Sekali lagi, karena bukan Tuhan yang pimpin engkau. Harusnya seperti apa? Harusnya seperti begini. Ini list, ini namamu, biarkan Roh Kudus yang mengisinya. Ada amin saudara. Biarkan Roh Kudus tanya Tuhan. Tuhan, aku disuruh ngapain sama engkau? Buka bisnis kah? Minta tanda. Aku harus ngapain? Aku harus pelayanan? Minta tanda. Aku harus cari uang lebih keras lagi? Minta tanda. Biar ini Tuhan kehendakmu, engkau yang kontrol. Dan tahukah kita? Waktu kita serahkan kepada Tuhan, setiap list kosong kita, percayalah, waktu Tuhan yang menyuruhmu melakukan sesuatu, maka damai sejahtera Allah akan menyertai engkau. Shalom akan ada dalam hidupmu. Amin saudara. Kalau kita punya damai sejahtera enak banget saudara. Ya, saya baca ada seorang penginjil, dia namanya Dr. Nicholas Ridley saudara ya. Penginjil ini kejadiannya udah lama di abad 15. Dia rajin banget untuk memberitakan Injil. Damai sejahtera Allah dalam hidup dia ada. Dia disuruh Tuhan untuk memenangkan jiwa-jiwa. Dia lakukan di England, di British sana saudara ya. Dia menangin jiwa, dia sebarkan berita Injil. Apa yang terjadi? Ditangkap, dimasukin ke dalam penjara. Setelah dimasukin dalam penjara bahkan dia dapat hukuman eksekusi mati. Karena memberitakan Injil di abad ke-15 masih dilarang keras saudara terkasih. Kemudian udah sambil menunggu eksekusinya saudara terkasih. Damai sejahtera Allah ada dalam hidup dia. Dia katakan tiap malam dia tidur nyenyak. Ya, tiap malam dia bisa tidur dengan santai. Kenapa? Karena dia tahu hidupnya dikontrol sama Tuhan. Berapa banyak kita tiap malam tidur aja susah. Tidur keringetan saudara. Tidur bangun bentar-bentar. Bantal dibalik-balik, ditepuk-tepuk biar bisa tidur lagi, nggak bisa tidur juga. Kenapa? Kayaknya nggak ada damai. Kayaknya penuh ketakutan, penuh kekhawatiran di dalam kehidupan. Tapi dia bisa hidup dengan damai. Malam terakhir sebelum besoknya dia dihukum mati. Adiknya minta izin ke pemerintahan dan berkata, ini malam terakhir kakak aku hidup. Bolehkah aku nemenin dia? Sebagai malam terakhir supaya kakakku bisa tenang ya, aku mau kasih encouragement, mau kasih kata-kata kekuatan, mau menghibur kakak aku. Dikasih izin sama pengadilan. Adiknya masuk ke penjara, lalu adiknya bilang kepada dia, bro, aku gak akan pulang malam ini. Aku akan nemenin kamu sepanjang malam di penjara sampai pagi, sampai eksekusi besok. Aku mau menghibur kamu supaya kamu gak ngerasa kesepian. Dia bilang apa kakaknya? No need, gak perlu. Tanpa kamu pun istilahnya ada di sini, aku udah bisa tidur nyenyak. Dan aku akan tidur nyenyak karena aku tahu damai sejahtera Allah sudah menguasai hidupku. Artinya gini, sekalipun besok kita dihadapi dengan tantangan besar. Sekalipun besok mungkin masalah keuangan kita belum beres. Hutang kita ditagih. Sekalipun besok konflik masih ada.
Tapi waktu kita punya Sang Raja Damai, kita punya shalom di dalam kehidupan kita, kita tetap bisa tenang, bisa tetap damai. Karena kita sudah penuh di dalam kita. Amin saudara. Ingat di Indonesia juga pernah ada eksekusi mati dari Bali Nine, grupnya Bali Nine. Saudara, Bali Nine ini orang-orang dari Australia yang menyelundupkan narkotika ke Indonesia, kemudian ditangkap di Bali. 9 orang ini masuk ke penjara, mereka masukinnya tuh nilainya gede banget gitu ya. Jadi eksekusi mati untuk 9-9-nya ya. Terus mereka dibawa ke Nusa Kambangan. Saya ingat banget sebelum mereka eksekusi mati, kita sempat ke Nusa Kambangan, waktu itu pelayanan juga di sana gitu ya. Dan dikasih tahu ada mereka-mereka yang akan eksekusi mati tapi masih belum tahu tanggalnya berapa. Terus kita udah balik ke Jakarta, kemudian berapa tahun kemudian baru berita ini ada, akhirnya eksekusi matinya beneran terjadi. Dan sudah terkasih, dikatakan begini, pada saat mereka udah bertobat di penjara, mereka terima Yesus di penjara, mereka menjadi orang-orang yang berbeda banget, berubah. Dari orang yang tadinya penjahat, cari uang, ngancurin hidup orang lain dengan narkoba, nabrak kiri, nabrak kanan istilahnya, nggak ngikutin apa kata Tuhan. Waktu mereka terima Kristus dikatakan hidup mereka berubah. Waktu kita pelayanan di sana saudara, di dalam penjara Nusa Kambangan, mereka ikut ibadah saudara terkasih. Mereka ikutan menyembah Tuhan segala macam. Luar biasa banget, hidupnya berubah, cari Tuhan. Singkat cerita pada saat mereka akan dieksekusi, dikatakan mereka nyanyi. Mereka nggak ada yang ketakutan, keluarganya di luar yang pada histeris, yang pada nangis. Tapi mereka katanya dikatakan pendeta yang memimpin mereka berkata mereka semuanya tenang. Bahkan mereka nyanyi, Amazing Grace. Pas diajak jalan keluar ke halaman untuk mereka ditembak saudara. Mereka 9-9 nyanyi, How sweet the sound gitu ya. Terus yang dua saudara, mereka bilang gini, kami gak mau ditutup matanya. Yang lainnya ditutup matanya. Ada 2 orang yang minta kami gak mau ditutup matanya. Karena mereka ngerti bahwa damai Allah sudah memerintah di dalam hidup mereka sekalipun dihadapkan dengan kematian. Mereka tahu kematian itu hanyalah pintu masuk untuk bertemu dengan Tuhan Yesus Kristus di surga. Ada amin saudara? Hari ini juga sama. Hari ini saudara, miliki damai itu. Shalom, kepenuhan Allah yang lengkap, komplit ada di dalam kehidupanmu. Raja damai yang memerintah hidupmu. Sehingga yes, engkau masuk ke dalam dunia yang penuh konflik. Engkau masuk ke dalam keseharianmu yang penuh dengan masalah. Tetapi kita tetap tenang karena Yesus ada di dalam kita. Amin saudara. Oke. Dan yang kedua yang saya ingin bagikan hari ini. Sebagai anaknya, kita sudah diberi kuasa untuk menjadi pembawa damai. Kalau tadi kita terima damai dari Tuhan, Tuhan yang mengontrol kehidupan kita, sekarang kita dikasih kuasa untuk jadi pembawa damai. Ingat ya, kita ini pembawa damai. Roma 8 ayat 14, baca sama-sama. 1, 2, 3. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Kita ini anak Allah tadi adalah pembawa damai. Ingat ya kan di ayat yang pertama dikatakan gitu ya. Terus Ibrani 13 ayat 20 sampai dengan 21. 1, 2, 3. Maka Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati gembala agung segala domba yaitu Yesus Tuhan kita. Kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendaknya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Jadi damai shalom Anda sudah miliki di dalam hidupmu, sekarang Anda dikasih kuasa untuk membagikan shalom itu. Anda diberi kuasa untuk menjadi peacemaker ya. Peacemaker bukan troublemaker ya. Peacemaker itu yang membawa damai. Tapi kenapa banyak kita anak-anak Tuhan, kita masuk ke keluarga kita, ke lingkungan kita, ke gereja kita, kemanapun kita pergi. Kok kita menjadi troublemaker? Kok kita masih ngajakin perang orang? Kok kita masih ribut sama orang? Kok kita masih gak mau berdamai? Kok kita gak mau minta ampun duluan? Kok kita seneng kalau kita ngerasa kita lebih hebat saudara? Anda gak jadi pembawa damai. Tuhan Yesus sekali lagi
datang ke muka bumi ini gak ngajakin kita perang. Dia ngajakin kita untuk hidup di dalam kasihnya dia. Dengan kasih dia menjangkau kita. Ada amin saudara? Untuk itu Andalah orang-orang yang Tuhan pilih. Supaya Anda bisa menjadi pembawa damai. Ini yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Ayahnya yaitu Tuhan Raja Damai. Anaknya harus serupa. Anda pun harus menjadi anak-anak pembawa damai. Amin. Jadi Anda harus aktif. Apakah Anda ngelihat ada konflik, Anda diam aja? Yang namanya damai Tuhan bukan diam aja. Udah kita gak usah ikut-ikutan, udah gak usah ngurusin urusan orang. Udahlah capek berantem sama dia, cuekin aja. No, Anda harus aktif untuk mendamaikan satu masalah. Jika terjadi masalah suami istri, mungkin yang salah pasangannya. Dan Anda berkata yang salah kan dia, biar dia duluan dong yang minta maaf dong. Biar dia duluan dong yang bikin perdamaian. No, berarti Anda bukan pembawa damai. Sekalipun yang salah adalah pasanganmu. Anak-anak Tuhan disuruh oleh Tuhan untuk aktif bergerak. Untuk menyelesaikan sebuah masalah. Ada amin sudah terkasih? Itu yang harus Anda lakukan. Kalau Anda lihat ada satu konflik, ada permusuhan, misalnya bukan Anda tetapi orang lain, ya. Si ipar berantem sama si ipar yang lain, ya. Anda harus aktif. Doakan dan bukan doakan saja, tapi coba ajak untuk mereka ya dinasehatin. Udahlah ya kan, jangan berantem, kita sama-sama keluarga, sama-sama saudara gitu. Anda harus aktif, gak boleh cuek-cuekan. Harus lakukan itu. Banyak kita bilang, aduh yang ada ya kan. Kita malah jadi dimusuhin, it's okay ya kan. Gak apa-apa dimusuhin. Gak apa-apa mungkin kita dianggap ikutan campur. Ya kita harus tahu batasnya juga, tetapi Anda harus aktif untuk menciptakan kedamaian tersebut. Roma 12 ayat 16 dikatakan seperti begini oleh Rasul Paulus di dalam kebenaran firman Tuhan. Roma 12 ayat ke-16, 1, 2, 3. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Ada kata sedapat-dapatnya. Waktu saya gali lagi dalam terjemahan bahasa Inggris, kata sedapat-dapatnya ini ternyata tulisannya if it is possible. Jika possible, jika mungkin ya kan, kamu lakukan perdamaian. Berarti Rasul Paulus tahu waktu kita coba berdamai, kita coba mungkin ngebaikin pasangan kita bilang enggak, pokoknya enggak mau baikan, udah begini aja. Anda sudah berusaha. Urusan dia enggak mau, it's okay. Ya kan? Berarti dia bukan pembawa damai, tapi engkau adalah anak-anak Tuhan. Ada amin saudara? Kalau engkau datangi iparmu dan berkata, udah baikan, sesama ipar jangan berantem lah. Enggak mau, ya kan? It's okay. Kalau possible dia berbaikan, puji Tuhan. Tapi kalau dia enggak mau berbaikan, sekali lagi ini bukan salahmu. Yang penting kita tidak mendiamkan satu konflik. Kita sudah berusaha untuk memperbaiki satu konflik terjadi. Ada amin saudara? Jadi kalau kita ngaku sekali lagi engkau punya damainya Tuhan. Tapi engkau cuek-cuekan. Kau bilang bodoh amat sama dia, ya kan? Udahlah, yang penting selamatin diri kita. Anda bukan pembawa damai. Bukan itu yang Tuhan inginkan. Apalagi kalau Anda musuhan sama orang dan Anda bilang sampai kapanpun biar dia duluan yang datang ke saya. Anda bukan pembawa damai. Hari ini rendahkan hatimu. Jadilah pembawa damai. Kenapa? Karena shalomnya Tuhan sudah hidup di dalam kehidupan kita. Sekali lagi shalom damainya Tuhan itu komplit, lengkap, saudara terkasih. Kalau orang sudah shalom, karena kita tidak bisa menjadi pembawa damai kalau kita gak punya shalom. Apa yang bisa kita bagikan ke orang lain kalau kita gak punya damai. Yang ada ya kan, kita juga berantem sama itu orang. Tapi untuk kita punya damai, kita punya sesuatu yang kita bagikan. Kelengkapan, keutuhan, kekomplitan Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Dan keberadaan kita bisa jadi berkat bagi banyak orang. Ada amin saudara? Beri tepuk tangan dulu yuk buat Tuhan kita Yesus Kristus. Bagaimana kita bisa jadi pembawa damai dalam kehidupan kita. Ya. Oke, ayatnya boleh dikeluarin. Matius 5 ayat, ada gak ya? Ya, Matius 5 ayat 43, yuk 1, 2, 3. Kamu telah mendengar firman,
kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Ya. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, tuh kan anak lagi. Yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik. Dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Tahu Bapa di surga, Sang Raja Damai, mau yang jahat tetap dapat matahari. Mau yang baik tetap dapat matahari. Yang jahat juga tetap dapat hujan. Yang baik juga tetap dapat hujan. Gitu loh maksudnya. Next. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Ada amin saudara? Jadi kalau orang dunia ini musuhnya, benci musuhnya, Tuhan bilang kita harus mengasihi musuh kita. Kita harus datang membawa kedamaian. Anda datang ke kantormu, Anda dipakai Tuhan di dalam keluargamu karena Anda adalah pembawa damai. Nah, beberapa hal yang bisa kita lakukan apa aja, bagaimana membawa damai di dalam kehidupan kita. Yang pertama, penuh kasih, tadi kita udah baca ya, penuh kasih dan pengampunan. Penuh kasih dan pengampunan, kita gak ngebeda-bedain orang. Karena Bapak di surga juga gak ngebeda-bedain orang tadi ya. Sama yang kaya aja kita mengasihi, gak boleh. Mau yang kaya, mau yang miskin kita harus mengasihi. Cuma sama bos aja kita mengasihi, gak boleh. Ya, sama orang yang tidak terhormat pun jabatannya misalnya gitu ya. Cuma pembersih toilet, Anda pun harus mengasihi. Anda bisa membawa damai dengan cara seperti begitu ya. Kemudian Anda harus berani menegur yang salah karena kan kasih ya. Kasih itu bukan cuma ngelus-ngelus saja. Tapi kasih juga mendisiplinkan. Kasih tahu, jalan kamu salah. Ayo kamu balik dari jalan yang salah. Jangan lakukan itu ya. Karena kamu jadi batu sandungan kalau kamu begitu. Ya berani negur karena kau punya kasih. Gak bergosip ya kan. Gak ngejelekin orang, gak ngomongin orang. Jangan ngomongin orang di belakangnya, jangan. Itu bukan kasih. Kemudian yang kedua, bagaimana kita bisa menjadi pendamai. Kita harus menjadi orang yang peramah dan penuh sukacita. Enak loh deket sama orang yang banyak senyum daripada orang yang betean, suka bersungut-sungut. Kalau Anda punya shalomnya Tuhan, pasti bedanya sama orang dunia. Anda itu tenang dan orang yang tenang tuh gampang tersenyum. Orang yang tenang itu ceria. Orang yang tenang itu lebih peramah di dalam kehidupannya. Dan kalau kita peramah itu akan nularin suasana ke kiri dan kanan kita. Saya punya teman baik, saudara terkasih. Anaknya betean banget. Dan kalau misalnya kita mau pergi nih dengan teman saya, dia akan kodein gini, jangan nanya ini ya, anaknya lagi bete, anaknya lagi bete. Jadi kita di mobil tegang ya kan, karena anaknya lagi bete saudara. Akhirnya suasana jadi gak enak, di restoran makan juga gak enak, karena anaknya ditanya mau makan apa, kata mamahnya. Anaknya gitu. Kita juga jadi gak bisa nikmatin, dan kita mau ketawa-ketawa ya kan, tiba-tiba di sebelah kita ada orang bete, gak enak. Tapi kalau Anda peramah, diajak makan seru, pasti Anda akan diajak lagi. Ada amin saudara. Jadi jadilah peramah supaya terus ditraktir orang. Amin saudara ya kan. Menularkan suasana happy. Dan yang terakhir, Anda bisa menjadi pembawa damai pada saat Anda penurut dan Anda pandai dalam bersabar. Orang yang bawa damai itu sabar, gak gampang meledak-meledak dalam kemarahan ya kan. Dia gak gampang kepancing, dia pandai pokoknya untuk mengontrol emosi dia, mengendalikan emosinya gitu ya. Akhirnya walaupun penuh dengan konflik hidupnya, dia bisa sabar. Dia bisa nurut sama Tuhan. Karena semua akan indah pada waktunya Tuhan. Ada amin saudara? Sekali lagi, shalom ada di dalam kehidupanmu. Ada banyak cara yang kita bisa menangkan. Waktu saat kita menabur damai, percayalah engkau akan menuai damai dalam kehidupanmu. Amin saudara? Banyak cara kok, gak harus berantem. Gak harus perangin orang, gak harus tonjokin orang. Gak harus terang-terangan, saudara terkasih kayak ngamuk saudara. No. Cara damai lebih indah. Amin saudara. Ayo suami istri, cara damai lebih indah. Ayo
mama, papa dengan anak-anak cara damai lebih indah. Ayo anak buah di kantor cara damai lebih indah. Karena damai membuat kita menjadi anak-anaknya Tuhan. Amin saudara. Saudara, sebagai penutup saya mau cerita Martin Luther King. Ya, Martin Luther King ini papahnya pendeta. Dan akhirnya dia jadi pendeta juga. Bahkan dia meraih gelar doktor di dalam teologi. Lalu saudara terkasih, pada saat dia hidup ya, sekitar tahun 1950-an waktu dia udah selesai jadi doktor, dia udah berkhotbah juga, dia lihat yang namanya perbedaan di Amerika antara kulit hitam dengan kulit putih. Bagaimana yang namanya diskriminasi terjadi di sana. Orang kulit hitam itu kalau di bis ngantrinya beda, berdirinya beda di bis. Orang kulit hitam tidak dipandang oleh orang kulit putih. Dan begitu banyak orang kulit hitam yang dianiaya, yang diperlakukan tidak adil. Dan dia rindu sekali untuk ambil istilahnya membantu konflik besar ini, berpartisipasi supaya tidak ada lagi diskriminasi. Tapi dia tidak menggunakan cara perang. Dia tiru cara Tuhan Yesus Kristus datang dengan kasih. Sehingga yang dia lakukan adalah dia selalu mengadakan yang namanya menjadi peacemaker-nya dengan cara apa? Dia dengan cara melakukan demo damai. Nggak ngomong apa-apa, demonya cuma jalan ya kan, rame-rame dengan orang-orang kulit hitam yang ikut berdemo, minta supaya tidak ada lagi diskriminasi. Damai saudara, nggak memperangi orang putih ya kan, enggak bales ke orang putih. Bahkan pada saat mereka demo, ada gereja kulit hitam yang dibom, ada pendeta yang dibunuh saudara. Mereka tetap lakukan yang namanya demo damai. Mereka hadapi kesulitan demi kesulitan tapi mereka gak pernah menyerah. Karena mereka tahu mereka adalah anak-anaknya Tuhan. Singkat cerita sudah terkasih satu kali. Waktu mereka demo mereka dipukulin sama polisi kulit putih. Dan di situ kan banyak wartawan-wartawan masuk ke TV segala macam. Tapi justru masyarakat jadi pro dengan mereka. Jadi ngelihat ketidakadilan ini saudara. Pada saat dia melakukan demo tujuannya bukan untuk mempermalukan atau mengalahkan orang kulit putih. Tapi untuk memenangkan persahabatan kata dia. Justru dia ingin menjangkau dengan kedamaian. Akhirnya dia terima Nobel Perdamaian. Ya, dia dapat award Nobel Perdamaian pada tahun 1964. Dan kemudian dia terus berjuang dengan cara damai. Walau pada akhirnya tahun 68 pada saat dia lagi berkhotbah saudara. Dia ditembak oleh seseorang sehingga ia meninggal dunia. Tapi ternyata perjuangan damainya dia membawa hasil. Tidak ada lagi diskriminasi. Ada amin saudara. Anda datang dengan kedamaian ke tengah-tengah konflik kehidupanmu, keluargamu, apapun konfliknya. Shalom datang. Maka seisi ruangan akan terima shalomnya Tuhan. Ada amin saudara. Ingat hidupmu adalah shalomnya Tuhan. Engkau pembawa damai. Yang diberkati beri tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita bangkit berdiri sudah terkasih. Terima kasih Tuhan. Tuhan terima kasih Bapa. Kami telah belajar selama beberapa minggu ini. Bahwa hidup kami setelah kami kenal Tuhan kami harus berubah. Kami gak boleh sama lagi seperti dunia. Bahkan Tuhan berkata kami harus semakin sempurna karena Bapa adalah sempurna. Kami sudah dikuduskan dan tugas kami adalah tetap hidup kudus. Menjaga kekudusan kami Tuhan. Sehingga kami tidak lagi terseret oleh arus dunia. Tuhan Yesus hari ini kami belajar. Bahwa untuk menjadi serupa dengan Kristus. Ada tangga damai sejahtera yang harus kami miliki. Karena kami adalah pembawa-pembawa damai. Tuhan saat ini apabila ada di antara anak-anakmu yang hidupnya senantiasa masih penuh dengan kekhawatiran, ketakutan, masih sering tidak bisa mengontrol emosi, gampang meledak-meledak, gampang marah, gampang kecewa, rasanya gak bisa damai, rasanya waktu dihadapkan dengan konflik, ikut-ikutan panas, ikut-ikutan bergejolak. Tuhan Yesus, hari ini biarlah shalom of God
turun atas setiap hati anak-anak-Mu ya Tuhan. Satu damai sejahtera yang komplit, yang penuh, yang mencangkup seluruh aspek berkat-berkat-Nya Tuhan. Memenuhi hati setiap jemaat Jakarta Church. Terima shalom daripada Tuhan. Terima damai sejahtera yang melampaui segala akal dan pikiran. Menguasai kehidupan-Mu. Terima itu. Dan Tuhan Yesus hamba serahkan jemaat-jemaat-Mu ke dalam tangan kasih-Mu. Ingatkan mereka bahwa mereka bukanlah troublemaker. Tapi mereka adalah peacemaker. Mereka adalah pembawa damai. Biar kemanapun mereka Tuhan tempatkan. Di tengah keluarga mereka, di pernikahan mereka, di pekerjaan mereka, di bisnis usaha mereka. Dimanapun saja mereka bisa menjadi pencipta damai. Mereka siap untuk memberikan kedamaian kepada orang-orang di sekeliling mereka. Membagikan shalom itu Tuhan. Tuhan Yesus mungkin ada di antara anak-anak-Mu yang datang pada hari ini ada di dalam permusuhan. Mungkin sedang bertengkar entah dengan pasangan hidupnya, bertengkar dengan kakak adik, bertengkar dengan saudara, bertengkar dengan teman. Hari ini Bapa, Engkau yang berkata secara pribadi, Nak, Engkau pembawa damai. Selesai gereja, langsung Engkau WA orang itu. Langsung Engkau tegur orang itu. Engkau pembawa damai. Urusan dia tidak mau berdamai dengan Engkau, gak usah khawatir. Tapi tugasmu sebagai pembawa damai, Engkau harus aktif melakukannya. Jangan diam saja. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Berkati setiap jemaat Jakarta Church. Semakin tenang, semakin damai, semakin hidup takut akan Tuhan. Jagai kekudusan mereka Tuhan. Benar-benar di zaman yang sudah tidak kudus ini Tuhan. Kejahatan di mana-mana, tawaran dunia begitu gencar. Jagai kekudusan setiap kami Tuhan. Supaya tetap melekat, dekat, kudus, semakin sempurna. Menjadi sama seperti Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus setiap kita yang sudah diberkati sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan sekali lagi dong buat Tuhan Yesus. God bless you.